Oke, selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin agak pahit ya buat banyak wirausaha. Kegagalan. Ya, seringkali dianggap momok gitu ya. Betul. Tapi sumber kita kali ini, bab 1 dari buku Niche Alchemy-nya, Tyler Mitchell, judulnya The Hidden Gold in Failed Ventures. Wah, ini ngelihatnya beda banget. Menarik judulnya. Emas tersembunyi ya. Iya. Gimana kalau semua upaya yang rasanya sia-sia, yang bikin frustrasi, itu ternyata malah kayak tambang emas, tinggal digali aja. Pernah nggak Anda ngerasa gitu? Udah coba ini itu, rasanya balik lagi ke nol. Pasti banyak yang relate ya. Udah keluar waktu, uang, hasilnya gitu-gitu aja. Nah, pertanyaan kuncinya, gimana kalau rentetan kegagalan itu sebenarnya yaitu fondasi buat sukses nanti? Bab ini bilang gagal itu bukan jalan buntu. Justru kayak proses belajar yang canggih gitu ya, yang nunggu diurai. Ada kutipan bagus di situ. Di tanah kegagalan kita, terletak benih kesuksesan terbesar kita. Kita cuma perlu alat yang tepat buat menggalinya. Keren banget. Perspektif ini, wah bisa mengubah cara kita mandang perjalanan wirausaha loh. Bukan lagi daftar dosa atau kegagalan, tapi akumulasi pengetahuan unik, berharga banget. Mari kita lihat gimana bab ini menguraikannya. Oke, siap. Langsung aja kita bedah contoh pertama yang kuat banget di bab ini. Daniel Ek, Spotify. Banyak yang mikir Spotify itu ya muncul gitu aja, ide brilian. Padahal jauh dari itu ya. Iya, bab ini ngasih gambaran beda banget kan? Beda banget. Justru kesuksesan Spotify itu ditempa di api kegagalan sebelumnya. Bab ini nyebutin itu lewat beberapa usaha gagal. Ada agensi desain web, terus jaringan iklan online, startup lain juga. Wah, banyak ya. Iya, bahkan dia pernah hampir bangkrut secara finansial. Ini penting nih, fondasinya bukan sukses instan, tapi yaitu puing-puing mimpi sebelumnya. Dan momen kuncinya yang digambarin lumayan dramatis ya di buku Iya. ini pas dia lagi di apartemennya di Stockholm. Iya, Lagi di titik terendah gitu. Iya, betul. Apa tuh yang terjadi di sana yang bikin semuanya berubah? Nah, pas lagi down itu, dia malah refleksi mendalam soal industri musik waktu itu. Dia lihat gambaran yang, ya ampun, rusak banget, pembajakan di mana-mana. Artis nggak dapat apa-apa, practically ya. Betul. Sementara konsumen pengennya gampang, tapi ya legal dong akses musiknya. Nah, disinilah, ini kuncinya. Pengalaman gagal dia sebelumnya itu kepake banget. Oh gitu. Gimana tuh kepakainya? Kegagalannya di bidang teknologi sebelumnya itu ngasih dia pemahaman, keyakinan bahwa teknologi bisa nih dipakai buat mecahin masalah serumit ini. Masalah manusia yang kompleks. Jadi bukan cuma lihat masalahnya, tapi dia udah punya semacam toolkit mental gitu ya dari pengalaman jatuh bangunnya buat ngebayangin solusinya. Tepat. Dia nggak cuma mikir, bikin pemutar musik online baru aja, nggak gitu. Lebih dalam ya. Jauh. Dia mikir, gimana caranya kita pakai teknologi streaming ini buat bikin model bisnis yang untungin artis, bikin konsumen seneng, sekaligus ngelawan pembajakan. Nah, pengetahuan akumulatif dari gagal-gagal sebelumnya itu ngasih dia kemampuan ngelihat solusi holistik. Ya mungkin orang lain nggak kepikiran ya, yang belum pernah kebakar di proyek teknologi gitu. Persis. Spotify itu buah dari pembelajaran yang, ya menyakitkan itu. Ini benar-benar ngubah cara pandang loh. Gagal itu bukan cacat, tapi malah kayak, data eksklusif yang dia punya. Betul. Terus apa artinya ini buat pendengar kita? Buat Anda yang mungkin ngerasa lagi kejebak di siklus yang mirip-mirip. Pesan intinya kuat banget sih, jangan pernah ngeremehin bekas luka dari upaya Anda sebelumnya. Terobosan Anda berikutnya bisa jadi nggak datang dari ide baru sama sekali, tapi dari kemampuan Anda ngelihat koneksi baru antara masalah pasar sekarang sama pelajaran yang udah Anda dapetin dengan susah payah itu. Kegagalan L ngasih dia pemahaman pasar dan teknologi yang udah teruji di lapangan, bukan teori doang. Ngomong-ngomong soal siklus, bab ini juga ngebahas fenomena roda hamster wirausaha. Duh, ini pasti banyak yang ngerasa, ini gue banget gitu. Iya. Itu pola yang sering banget ngejebak ya. Dimulai dari fase kegembiraan. Nemuin ide, wah, rasanya ini dia nih, the one. Semangat 45 pokoknya. Semua energi dicurahin ke situ, ya. Terus, nggak lama kemudian, jebret. Masuk ke fase pemeriksaan realitas. Data mulai masuk, kok penjualannya gini? Kok nggak sesuai harapan? Traction-nya lambat ya. Kesenjangan antara visi sama kenyataan di lapangan mulai kerasa tuh. Sakit.
Antusiasme mulai goyah. Dan ujungnya nyampe di titik pivot. Persimpangan kritis. Pilihannya seringkali ekstrim ya di sini. Banget. Antara nyerah sama sekali, terus ngerasa gagal lagi, atau malah, wah, gaspol, gandain usaha membabi buta. Seringnya tanpa data baru, tanpa strategi jelas, cuma modal sisa harapan aja. Atau gengsi mungkin ya, nggak mau ngaku kalah. Bisa jadi. Dan setiap kali roda ini muter, yang kekuras bukan cuma duit sama waktu loh, tapi juga modal emosional, kepercayaan diri anjlok, energi habis. Kayak lari di tempat tapi makin capek. Persis. Tapi, nah ini dia. Di balik sakitnya siklus ini, bab ini ngungkap kebenaran tersembunyi yang penting banget. Apa tuh? Setiap putaran kegagalan ini sebenarnya diam-diam lagi ngebangun aset Anda yang paling berharga. Pemahaman pasar, pelanggan, dan apa yang nggak berhasil. Oh, jadi bukan gagal murni ya? Bukan. Ini kayak proses ngumpulin intelijen pasar. Mahal sih bayarnya, tapi hasilnya berharga banget. Intelijen pasar yang didapat dengan susah payah. Wah, ini nyambung nih ke contoh kedua yang kontras banget tapi sama kuatnya. Sarah Blakely dan Spanx. Latar belakangnya beda jauh sama X kan? Beda banget. Sarah Blakely bukan dari dunia teknologi. Awal 2000-an, dia itu kerjanya jualan mesin fax door to door. Wow, door to door ya? Pasti banyak penolakan tuh. Banget. Dia ngaku sendiri, kerjaan itu penuh penolakan, bikin dia ngerasa stuck, nggak puas. Karirnya kayaknya buntu aja gitu. Sampai momen AHA yang terkenal itu ya. Pas mau ke pesta, frustrasi sama tampilan bajunya. Iya, terus dia spontan aja potong bagian kaki pantyhose-nya. Itu jadi cikal bakal Spanx. Tapi yang lebih menarik bukan cuma idenya, tapi gimana dia memanfaatkan pengalaman kegagalannya. Nah, ini poin kuncinya. Bertahun-tahun ditolak pas jualan fax, ngadepin pintu ditutup, itu nggak bikin dia trauma. Malah sebaliknya. Bab ini nunjukin gimana pengalaman itu justru menempa ketahanan dia. Oh ya? Iya, sama keterampilan menjual yang luar biasa. Dia jadi jago banget nangani penolakan, ngerti psikologi pembeli, jadi persuasif banget. Jadi, pas dia kemudian ditolak sama pabrik atau calon pembeli Spanx, Dia udah kebal gitu ya, udah lulus dari sekolah penolakan. bisa dibilang gitu. Dia nggak gentar, udah biasa. Wow, jadi pengalaman jualan fax yang kayaknya gagal itu malah jadi latihan buat jual Spanx. Itu keren banget sudut pandangnya. Dia ngubah kegagalan jadi keunggulan. Tepat. Dia nggak cuma bikin produk, dia itu kayak ngebangun kategori pasar baru. Dan dia ngelakuin itu dengan manfaatin semua pengalamannya. Bukan cuma ide produknya, tapi juga ketahanan mentalnya, skill negosiasinya, pemahamannya soal kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi. Yang mungkin dia rasain sendiri juga ya. Bisa jadi. Apa yang dunia luar lihat sebagai pekerjaan nggak memuaskan, atau kesulitan awal, dia ubah jadi fondasi bisnisnya. Dia buktiin banget. Benih sukses itu bisa sembunyi di tempat yang paling nggak kita duga. Maksudnya gimana pengalaman gagal jadi keunggulan? Bab ini ngasih pertanyaan reflektif yang bagus banget buat Anda nih. Kalau disuruh milih mentor bisnis, Anda pilih siapa? A. Orang yang bisnis pertamanya langsung sukses gede, ngikutin formula standar aja. Atau B. Orang yang bangun perusahaan sukses setelah jatuh bangun berkali-kali, belajar dari tiap kesalahan baru nemu jalannya. Kayaknya secara intuitif, kebanyakan orang pilih B deh. Rasanya pengalaman jatuh bangun itu ngasih kedalaman beda aja gitu. Dan intuisi Anda benar. Jawaban itu nunjukin kenapa perjalanan Anda, dengan segala lika-likunya, itu punya nilai lebih dari yang Anda sadari. Keunggulan pengalaman ini bukan cuma konsep abstrak loh, tapi ada aset nyatanya. Bab ini ngurai jadi dua komponen utama. Oke, apa aja tuh komponennya? Pertama, wawasan teruji pertempuran. Ini bukan sekedar tahu dari buku. Ini pemahaman mendalam soal dinamika pasar yang sebenarnya, bukan yang ideal. Oh, jadi lebih ke realita lapangan gitu ya? Iya, Anda jadi tahu persis strategi mana yang nggak jalan di pasar Anda, dan kenapa. Anda punya pemahaman langsung soal customer pain points, karena mungkin Anda pernah coba nyelesainnya dan gagal. Anda punya feeling pasar yang nggak dimiliki orang yang cuma baca laporan. Kayak detektif senior gitulah, intuisinya tajam karena udah nangani banyak kasus buntu. Oke, paham. Jadi kayak punya peta bahaya dari pengalaman langsung. Komponen kedua apa? Kedua, kebijaksanaan praktis. Ini lebih ke eksekusi. Pengalaman gagal itu ngajarin Anda ngenalin tanda bahaya lebih awal. Red flags, mungkin pola perilaku partner yang mencurigakan, atau metrik awal yang kelihatannya bagus padahal nipu. Itu penting banget sih. Penting banget.
Anda jadi lebih bijak soal alokasi sumber daya di mana biasanya duit sama waktu sering kebuang sia-sia. Anda juga jadi paham, tantangan implementasi ide bagus aja nggak cukup. Eksekusinya banyak jebakan. Anda belajar navigasi jebakan itu. Dua komponen ini, wawasan pasar yang tajam, plus kebijaksanaan eksekusi, wah kedengerannya aset kuat banget ya. Jauh dari sekedar kegagalan. Contoh ketiga, Dr. Emily Cheng nunjukin ini dari sudut pandang lain lagi ya, dunia riset medis. Betul. Kisah Dr. Cheng ini inspiratif banget karena nunjukin prinsip ini berlaku bahkan di bidang yang teknis banget, berbasis data. Latar belakangnya itu serangkaian panjang proyek riset bioteknologi yang kelihatannya gagal. Bertahun-tahun gitu ya? Iya, eksperimennya buntu bertahun-tahun. Proposal dana riset ditolak melulu. Dia udah di titik hampir nyerah sama mimpinya bikin alat diagnostik medis revolusioner. Terus titik baliknya gimana? Kok bisa kegagalan riset itu jadi emas? Titik baliknya, menurut bab ini, pas dia lagi nengokin tumpukan data dari eksperimen-eksperimen gagal itu. Suatu malam, dia nggak ngelihat itu sebagai catatan kecewa, tapi ya sebagai kumpulan data aja, data masif. Dan tiba-tiba, dia ngenalin sebuah pola halus di data itu. Pola di data yang gagal? Iya, interaksi seluler unik yang selama ini kelewat sama semua orang, termasuk dia sendiri. Kenapa? Karena fokusnya ke hasil akhir yang gagal. Loh, jadi noise dalam data gagal itu ternyata sinyalnya ya? Gila. Persis. Eksperimen yang gagal itu ternyata secara kolektif ngungkap fenomena biologis baru yang bisa merevolusi deteksi dini penyakit. Metodologi diagnostik terobosan yang dia kembangin itu lahir langsung dari analisis data kegagalan itu. Wow, hasilnya gimana? Metodenya bisa deteksi perubahan molekuler halus bertahun-tahun sebelum metode standar. Potensinya bisa nyelamatin jutaan nyawa. Ironisnya, jurnal ilmiah yang dulu nolak dia, sekarang malah merayakan inovasinya. Ada kutipan Dr. Cheng di bab ini yang ngena banget. Setiap eksperimen yang gagal sebenarnya adalah percakapan dengan alam semesta, menunggu Anda mendengarkan cukup hati-hati untuk memahami bahasanya. Ini dalam banget sih. Dalam dan tepat banget. Kisah Dr. Cheng ini ilustrasi sempurna. Terobosannya terjadi karena rentetan kegagalan sebelumnya, bukan meskipun ada kegagalan itu. Ciri tiap gagal itu kayak ngasih potongan puzzle gitu ya. Iya, baru setelah ngumpulin cukup banyak potongan gagal, dia bisa lihat gambaran besarnya. Dia ngumpulin pemahaman bernuansa yang nggak mungkin didapat dari satu eksperimen sukses atau baca buku doang. Semua contoh ini Eck, Blakely, Cheng, argumennya kuat banget ya. Ada nilai luar biasa di pengalaman gagal. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita, secara individu, bisa nambang emas ini dari perjalanan kita sendiri? Nah, disinilah buku ini ngenalin niche navigator method. Tapi baru sekilas sih di bab 1. Iya. Bab 1 baru kasih pengantar, tapi ini penting sebagai jembatan dari konsep ke praktek. Metode ini diposisikan bukan kayak kerangka bisnis biasa, tapi pendekatan sistematis yang dirancang khusus buat ngegali peluang dari pengalaman unik Anda, termasuk atau bahkan terutama dari kegagalan Anda. Oke, coba kita bedah dikit ya, dari yang diungkap di bab 1 ini. Ada 3 fase utama disebutin. Fase pertama, navigasi pengalaman lalu. Ini maksudnya gimana? Bukan cuma inget-inget doang kan? Jauh lebih dari itu. Fase ini kayak melakukan audit forensik perjalanan wirausaha Anda. Anda petain secara sistematis tiap upaya penting. Tujuannya apa? Asumsinya apa? Targetnya siapa? Hasilnya gimana? Gesekan terbesarnya di mana? Pelajaran paling mahal apa? Didokumentasiin gitu ya. Iya, tapi bukan sebagai cerita sedih, tapi sebagai data intelijen. Anda identifikasi pola, masalah apa sih yang muncul terus, kesalahan apa yang diulang. Kayak bikin database pribadi soal apa yang jalan dan nggak jalan buat kita dalam konteks kita. Kedengarannya intensif ya, tapi berharga banget pasti. Terus, Fase kedua, analisis pasar. Bedanya apa sama riset pasar biasa? bedanya di lensa yang Anda pakai. Anda nggak ngelihat pasar dengan mata kosong. Anda analisis tren pasar, permintaan yang belum terpenuhi, kelemahan pesaing, tapi lewat kacamata wawasan unik dari fase 1 tadi. Oh, jadi di cross-reference gitu ya, betul. Pertanyaannya jadi, ngelihat apa yang gue tahu sekarang dari pengalaman gue, di mana nih peluang pasar yang orang lain mungkin nggak lihat? Atau area mana yang pesaingnya lemah, justru di situ gue punya pengalaman keras yang bikin gue kuat?
Jadi pengalaman gagal itu jadi kayak filter atau stabilo buat ngelihat peluang pasar, menarik banget. Terus fase ketiga, pengembangan solusi. Nah, ini soal membangun di atas fondasi kuat, bukan asumsi liar. Udah punya pemahaman dari fase 1, peluang dari fase 2, baru deh ngerancang solusi yang fokus banget. Tapi fokusnya bukan langsung bikin produk gede, Tapi ngerancang eksperimen validasi yang cepat dan murah. Buat nguji asumsi kunci dari solusi Anda pakai data nyata dari pasar, sebelum investasi gede. Jadi bangunnya berdasarkan bukti, selangkah demi selangkah, manfaatin semua pelajaran lalu buat minimalisir resiko ke depan. wah, ini kedengarannya jauh lebih pinter dan strategis ya daripada sekedar bangkit terus coba lagi. Kayak ngubah rumus dari trial and error jadi learn and leverage. Bener nggak? Itu intinya. Pesan penutup di bab 1 ini jelas banget. Kunci sukses ke depan itu bukan ngelupain masa lalu atau mulai dari nol terus. Justru sebaliknya, Anda harus sadar membangun di atas fondasi pengalaman yang udah Anda punya. Yang mungkin kita nggak sadar udah punya ya. Iya, usaha Anda sebelumnya, segagal apapun kelihatannya, itu udah ngasih Anda aset tak ternilai, wawasan pasar, ketahanan mental, pemahaman pelanggan, yang wirausahawan baru rela bayar mahal buat dapetin itu. Jadi dengan nerapin metode kayak gini, hasil konkretnya apa nih yang bisa diharapkan menurut bab ini? Bab ini nyebutin beberapa manfaat utama. Pertama, kemampuan buat sadar, mengubah kemunduran jadi keunggulan strategis. Kedua, bisa identifikasi peluang bisnis yang beneran untung dan sejalan sama pengalaman unik Anda. Nah, itu penting, sejalan. Nggak cuma ikut-ikutan tren ya. Apalagi, Ketiga, ngebangun model bisnis yang berkelanjutan. Karena dasarnya wawasan tervalidasi, bukan harapan doang. Dan keempat, yang juga krusial, manfaatin perspektif unik Anda buat diferensiasi pasar. Jadi susah ditiru pesaing. Keunikan Anda jadi bentengnya. Oke, jadi mari kita rangkum pembahasan mendalam kita dari bab 1 Niche Alchemy ini. Intinya jelas banget ya, pengalaman Anda, termasuk yang rasanya gagal, itu bukan beban, bukan aib juga. betul, itu aset Anda yang paling berharga. Tambang emas tersembunyi Anda. Sukses sejati seringnya nggak datang dari jalan lurus, tapi dibangun di atas fondasi pelajaran dari jalan berliku sebelumnya. Dan perjalanan ke depan itu bukan soal hapus masa lalu, mulai lembaran baru, tapi soal cerdas dan strategis, ngebangun di atas fondasi yang mungkin tanpa sadar udah Anda bangun. Tiap kegagalan itu bagian dari latihan Anda. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda beberapa pertanyaan reflektif. Diambil langsung dari akhir bab 1. Pertanyaan ini bisa jadi langkah pertama Anda buat mulai ngeliat pengalaman Anda pakai lensa baru, lensa potensi tersembunyi. Pertanyaan pertama buat Anda renungin. Pola apa sih yang konsisten muncul di berbagai upaya bisnis atau proyek Anda sebelumnya? Mungkin ada tema, tantangan, atau bahkan sukses kecil yang berulang. Coba ingat-ingat. Tantangan spesifik apa yang kayaknya muncul lagi dan lagi? Mungkin di usaha yang beda-beda jenisnya? Apa soal marketing, penjualan, operasional, tim, model bisnis? Coba identifikasi musuh bebuyutan Anda itu. Dan yang ketiga, ini mungkin paling penting nih. Wawasan unik apa, pemahaman, skill, atau perspektif yang udah Anda dapetin dari seluruh perjalanan ini yang Anda rasa orang lain mungkin nggak punya dan bisa jadi berharga banget di pasar sekarang? Apa rahasia yang Anda pegang karena pengalaman Anda? Coba luangkan waktu dikit buat mikirin pertanyaan-pertanyaan ini ya. Bukan buat nyalahin diri, tapi buat mulai proses nambang emas dari pengalaman Anda. Siap nggak nih buat nemuin dan ngeklaim emas yang tersembunyi di perjalanan wirausaha Anda? Bab selanjutnya di Niche Alchemy, katanya sih bakal ngebimbing lebih dalam pakai Niche Navigator Method buat ngubah aset tak terlihat ini jadi hasil nyata. Oke deh, terima kasih banyak udah gabung di pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga perspektif dari bab 1 ini ngasih Anda energi baru, cara pandang baru buat lebih menghargai setiap langkah di perjalanan unik Anda. Sampai jumpa!